ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, saudara seiman, kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah masuk ke At-Targhib fil ghusli yaumal jumu'ah. Anjuran untuk mandi di hari Jumat. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum mandi di hari Jumat. Mazhab imam yang 4, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. 4 mazhab ini sepakat ya bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib, dan bahwasanya itu hukumnya sunnah. Sementara Ibnu Hazm Al-Zahiri, itu merupakan mazhab Daud Al-Zahiri, mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda, lillahi ta'ala ala kulli muslim haqqun an yaktasila fi kulli sab'ati ayyam yauman. Untuk Allah atas setiap muslim hak untuk mandi setiap 7 hari itu 1 hari. Demikian pula hadis ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muslim. Mandi di hari Jumat itu wajib atas setiap muslim. Diriwayatkan Nasai. Kata mereka, ini hadis menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Adapun jumhur ya berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib. Dalilnya di antaranya hadis bahwa Nabi SAW sabda, man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ittasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Kata Ibnu Hajar, hadis ini mempunyai jalan-jalan ya. Dan yang paling masyhur adalah jalan Al-Hasan dari Samurah. Namun ada 2 ilat. Yang pertama, ya, Al-Hasan meriwayatkan dengan lafaz an. Yang kedua, ikhwatul Islam saudara seiman, ya, bahwasanya terjadi perselisihan padanya. Atas dasar itu sebagian ulama mengatakan riwayat ini lemah. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan karena adanya jalan-jalan dan syawahid. Itu pendapat Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Ya. Jumhur juga berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan. Kemudian Umar bertanya, "Ayyu sa'ah hadhihi?" Ini saat apa ini? Kata Utsman, "Ini syughiltu. Aku sangat sibuk sekali." Artinya Utsman baru datang Jumatan pas Umar sedang khutbah Jumat. Maka Umar pun menegur Utsman. Iya. Utsman memberikan alasan bahwa aku tadi sibuk sekali. Falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dzin falam ajid an tawadda'tu. Dan aku ketika pulang ke rumahku, aku mendengar azan Jumat. Maka aku cuma berwudu lalu pergi. Kata Umar, wal wudu aydan,
dan cuma wudhu juga. Qad alimta anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusl. Kamu kan sudah tahu Rasulullah SAW menyuruh untuk mandi. Tapi Umar tidak memaksa Utsman untuk pergi mandi. Iya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, adapun perintah untuk mandi ada dua makna kata Imam Syafi'i. Makna yang pertama itu makna lahiriahnya, annahu wajibun, bahwa itu hukumnya wajib. Fala tujzi at-taharah li salati jumu'ah illa bil ghusl, di mana bersuci untuk sholat Jumat tidak mencukupi kecuali dengan mandi. Sebagaimana halnya mandi junub, tidak bersuci dari junub tidak suci atau tidak cukup kecuali dengan mandi. Makna yang kedua kata Imam Syafi'i, wajib di sini artinya perintah yang bersifat pilihan, berhubungan dengan kebersihan dan adab. Iya. Lalu beliau mengatakan, ya, falamma hafidha Umar an Rasulullah SAW ya'muru bil ghusli wa alima anna Uthman qad alima min amri Rasulullah SAW, thumma dzakara Umar li Uthman amra Nabi SAW bil ghusli wa alima Uthman dzalik, walau dhahaba ala mutawahhimin anna Uthman nasi faqad dzakarahu Umar qabla as-salah bi nisyanihi, falamma lam yatruk Uthman as-salah lil ghusli walamma lam ya'murhu Umar bil khuruj lil ghusli dalla dzalika ala annahu qad alima anna amra Rasulullah SAW bil ghusli ala al-ikhtiyar la ala alla yujzi ghairuhu. Kata Imam Syafi'i, ketika Umar tahu Nabi menyuruh mandi, Utsman pun tahu bahwa Nabi SAW menyuruh apa? Mandi. Iya. Barangkali ada orang berkata, barangkali Utsman waktu itu lupa, tapi kan sudah diingatkan oleh Umar. Tapi ketika Utsman tetap saja sholat tanpa mandi, dan Umar pun tidak memaksa Utsman untuk pergi mandi, itu menunjukkan bahwa perintah Nabi ini bukan perkara yang wajib. Akan tetapi perintah Nabi ini menunjukkan kepada apa? Pilihan yang berhubungan dengan kebersihan dan adab. Iya. Sebab kalau misalnya mandi Jumat itu wajib, Pak, tentu Umar akan berkata kepada Utsman, sholat kamu nggak sah. Kenapa? Karena kamu tidak mandi. Iya. Tapi ketika Umar radhiyallahu anhu tidak menyuruh Utsman untuk keluar pergi mandi, Utsman pun juga tetap kekeh sholat tanpa mandi. Itu menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya tidak wajib. Dan ini di hadapan seluruh sahabat yang ada di situ. Dan tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lain. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar menganggap ini ijma. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid di 6 halaman 506, waqad ajma'al muslimuna qadiman wa hadithan ala anna ghuslal jumu'ah laisa bi fardhin wajib. Kaum muslimin semua bersepakat ijma, baik dari dahulu maupun ya sekarang, kata Ibnu Abdul Bar, bahwa mandi Jumat itu bukan wajib, bukan fardu yang wajib. Wa fi dzalika ma yakfi wa yughni 'anil iktsar. Ya, dan ini sudah cukup dalil tersebut, itu perbuatan Umar dan Utsman tadi, Pak. Sudah cukup ya menunjukkan bahwa para sahabat sepakat dalam hal ini bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib dan bahwasannya itu hukumnya sunnah. Namun tentunya Pak, sunnah yang dimaksud di sini kata Syekh bin Baz, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Itu sunnah yang sangat ditekankan, Pak. Dan sunnah muakkadah itu, Pak, kalau seseorang meninggalkannya, boleh kita mengingkarinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sedang khutbah Jumat, kemudian ada seorang sahabat masuk masjid dan langsung duduk tidak sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW mengingkari orang itu dan berkata,
Shallaita raka'atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Qum fasalli, bangun, sholat 2 rakaat. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan boleh mengingkari orang yang meninggalkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, pendapat yang paling kuat wallahu alam, dan ini pendapat 4 madhab ya, semuanya mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Hadis 704 wa an Abdullah ibn Abi Qatadah qala dakhala alayya abi wa ana aqtasilu yawm al-jum'ah faqala ghusluka hadha min janabah aw lil jum'ah qultu min janabah qala a'id ghuslan akhar inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul man iktasala yawm al-jum'ah kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Rawahu Tabarani. Dari Abdullah anak Abu Qatadah, ia berkata, ayahku masuk kepadaku dan aku sedang mandi di hari Jumat. Lalu ayahku bertanya, ini kamu mandi janabat atau mandi junub, mandi Jumat? Aku berkata, ini aku mandi janabat. Maka kemudian Abu Qatadah berkata, ulangi sekali lagi mandimu, itu untuk hari Jumat. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat, maka ia berada dalam kesucian sampai Jumat berikutnya. Hadis ini akal Islam ya, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan juga Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Dan Syekh Albani menilai hadis ini ya sahih atau hasan. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman ya, bahwa orang yang mandi janabat dan tidak ada niat untuk mandi Jumat, maka hendaknya dia mandi sekali lagi untuk mandi Jumat. Namun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Karena ini pendapat seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah ya. Yaitu apakah orang yang berniat mandi junub tapi tidak ada niat mandi Jumat, itu sudah mencukupi untuk mandi Jumat atau tidak mencukupi? Jumhur ulama berpendapat sudah cukup. Dan itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena tujuan mandi Jumat adalah untuk linnadhafah, untuk kebersihan. Ya. Dan itu sudah terhasilkan dengan mandi apa? Janabat. Karena sudah terhasilkan dengan mandi janabat, maka itu sudah mencukupi. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Albani, mengatakan tidak. Dia harus mandi sekali lagi. Dasarnya apa? Asar ini. Asar sahabat Abu Qatadah. Kata Syekh Albani, sahabat lebih paham tentunya. Iya. Akan tetapi Pak, wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Adapun perintah Abu Qatadah ini tidak menunjukkan kepada perintah yang wajib. Akan tetapi itu menunjukkan kepada perintah yang sifatnya apa? Adab. Untuk linnadhafah. Nah, kalau misalnya ada orang yang junub di hari Jumat, kemudian dia mandi Jumat saja dan tidak meniatkan mandi junub, gimana nih Pak? Ya, apakah itu sudah mencukupi? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena beda sebab dan beda tujuan. Sedangkan dua ibadah dijadikan satu boleh kalau tujuannya sama.
dua ibadah ya boleh dijadikan satu kalau tujuannya apa? Sama. Yang disebut dengan tadakhulul ibadat. Dua niat dalam satu ibadah. Contoh misalnya sholat tahiyat masjid digabungkan dengan sholat sunnah wudhu. Boleh nggak? Boleh kata jumhur. Kenapa? Karena sholat tahiyat masjid sudah terhasilkan dengan tahiyat sholat sunnah wudhu. Ya. Nah, mandi Jumat dengan mandi janabat maksud tujuannya beda. Mandi janabat itu tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan mandi Jumat itu tujuannya untuk linadhafah, untuk kebersihan. Sehingga pada waktu itu, kalau ada orang yang mandi Jumat saja niatnya, maka itu tidak menghilangkan janabat. Tidak menghilangkan apa? Janabat. Maka wajib dia mandi junub sekali lagi. Iya, atas pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan akhul Islam keutamaan mandi di hari Jum'ah. Di mana ya mandi di hari Jumat kata Rasulullah SAW, siapa yang mandi di hari Jumat maka ia berada dalam kesucian sampai Jumat berikutnya. Apa maksudnya dalam kesucian? Artinya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan nanti ya di hadis berikutnya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa seorang ayah hendaklah ya mengajarkan anaknya tentang sunnah. Abu Qatadah seorang sahabat ketika masuk ke anaknya sedang mandi, Abu Qatadah bertanya, kamu mandi apa? Kata anaknya, mandi junub. Kalau begitu kamu mandi sekali lagi untuk mandi Jumat. Iya. Demikian seorang ayah hendaknya memperhatikan ya anaknya agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 705. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, idza kana yaumul jumu'ah faqtasala ar-rajulu wa ghasala ra'sahu thumma tatayyaba min atyabi tibihi wa labisa min salihi thiyabihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yufarriq baina ithnain ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة والزيادة 3 أيام رواه ابن خزيمة في صحيحه. Apabila hari Jumat lalu ada orang mandi dan mencuci kepalanya, kemudian ia memakai minyak wangi dari minyak wangi yang ia miliki yang paling bagus dan memakai pakaian yang dia paling bagus, kemudian keluar menuju sholat dan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian mendengar khutbah imam, akan diampuni untuk dia dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hal sini akhi menunjukkan keutamaan yang akan didapat bagi orang yang melakukan ini. Yang pertama, dia mandi Jumat. Yang kedua, ya, dia memakai minyak wangi. Yang ketiga, dia memakai pakaian yang bagus. Yang keempat, dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ya. Dan yang kelima, dia mendengarkan khutbah Jumatnya imam. Maka kalau dia lakukan ini, balasannya kata Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini yaitu dosa kecil, Pak.
Ya, karena disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz majtunibatil maqtalah, selama dijauhi dosa besar. Ya. Maka dari itu akhwat Islam, ya, penting kita untuk memperhatikan adab-adab ini ketika hendak pergi Jumat. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Guslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wasiwakun wa yamassu minat tibi ma qadira alaih rawahu Muslim wa ghairuh. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib atas setiap orang yang balik dan bersiwak dan memakai minyak wangi yang ia mampu. Ini dia hadis Pak yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm bahwa mandi Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena lafadznya begitu. Guslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi hari Jumat itu wajib. Lalu jumhur ulama yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah, bagaimana menjawab hadis ini? Ya. Syekh bin Baz mengatakan yang dimaksud dengan wajib di sini bukan artinya wajib yang kalau ditinggalkan dosa, bukan. Tapi yang dimaksud dengan wajib di sini, ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, kata beliau, maknahu inda aktsari ahli ilm mutaakkid. Wajib maksudnya di sini ditekankan. Kama taqulul Arab, sebagaimana orang Arab berkata begini, ya, haqquka alayya wajib. Hakmu atasku adalah wajib. Artinya itu ditekankan sekali atas saya. Ya. Dari mana menunjukkan bahwa kata wajib di sini bukan kalau ditinggalkan berdosa, bukan. Tapi itu sifatnya mutaakkid, sangat ditekankan. Karena hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Utsman bin Affan hanya berwudu saja. Dan Utsman tetap tidak mau mandi. Ya. Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat saat itu. Sehingga para sahabat memahami, menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib, saudaraku seiman. Demikian pula hadis yang sudah kita sebutkan tadi, man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu sudah baik. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Iya. Allahu a'lam. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, kata-kata wajib di sini tidak menunjukkan hukumnya kalau ditinggalkan berdosa. Tapi makna wajib dalam hadis ini artinya mutaakkid, sangat ditekankan sekali. Terlebih Pak, istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu kan muncul setelah itu. Pembagian hukum menjadi 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kan baru muncul di belakangan. Dan kata wajib dalam bahasa Arab, ya, tidak menunjukkan hukumnya, artinya bahwa kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Definisi ini kan muncul di belakangan hari. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW lewat jenazah, lalu para sahabat memujinya, fa'athnahu alaihi khairan. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Wajib. Iya. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, apa maksudnya wajib? Kata Rasulullah SAW, kalian tadi memuji dia
dengan kebaikan, maka dia wajib untuknya surga. Artinya dia berhak untuk mendapatkan apa? Surga. Dari kata wajabati syams juga, matahari wajib, artinya tenggelam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang menunjukkan juga bahwa kata wajib ini hukumnya tidak wajib. Bukan wajib artinya kalau tinggalkan berdosa. Nabi mengatakan di situ apa? Mandi hari Jumat wajib, dan bersiwak, dan memakai minyak wangi. Padahal bersiwak hukumnya tidak wajib. Demikian pula memakai minyak wangi pun tidak wajib. Ya. Tapi Nabi mengatakan di situ dalam satu, ya, mandi hari Jumat dan bersiwak dan apa? Dan memakai minyak wangi. Kalaulah wajib itu artinya kalau ditinggalkan berdosa, berarti bersiwak juga wajib. Demikian pula memakai minyak wangi pun hukumnya apa? Wajib. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, yaitu ditekankan kita untuk bersiwak. Ya. Demikian pula ditekankan kita untuk memakai minyak wangi ketika pergi menuju sholat Jumu'ah. Dan sholat dengan menggunakan siwak itu, Pak, lebih utama dibandingkan sholat tidak menggunakan apa? Siwak. Ya. Hadis berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, inna hadha yawmu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman ja'al jumu'ata falyaktasil, wa in kana tibun falyamassa minhu, wa alaikum bis-siwak, rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari ini adalah hari raya, maksudnya hari Jumat. Allah telah menjadikan ia sebagai hari raya untuk kaum muslimin, itu hari Jumat. Maka siapa yang datang menuju sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Dan jika ia memiliki minyak wangi, hendaklah ia pakai. Dan hendaklah ia bersiwak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa hari Jumat itu adalah hari raya. Iya. Maka dari itulah seorang muslim di hari Jumat hendaknya dia berusaha, ya, menggunakan hari tersebut untuk banyak beramal saleh, untuk berbuat kebaikan. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, bahwa mandi Jumat hukumnya tidak wajib. Walaupun di sini perintah. Nabi mengatakan siapa yang datang hari Jumat hendaklah ia mandi. Ini kan perintah. Tapi juga untuk minyak wangi pun perintah. Nabi mengatakan dan siapa yang punya minyak wangi hendaklah ia memakainya. Tapi tidak ada ulama mengatakan bahwa memakai minyak wangi hukumnya apa? Wajib. Ya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa memakai minyak wangi itu hukumnya sunnah. Demikian pula bersiwak pun hukumnya apa? Sunnah. Tapi di sini tiga-tiganya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa perintah ini menunjukkan kepada apa? Adab. Ya, perintah menunjukkan kepada apa? Adab. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau tentang usul fikih, Pak, beliau menyebutkan bahwa perintah Allah itu ada dua keadaan. Ada perintah yang sifatnya ibadah dan ada perintah yang sifatnya adab. Adapun perintah yang sifatnya ibadah, kata Syekh Utsaimin, itu menunjukkan makna wajib. Adapun kalau perintah itu
sifatnya adab, maka itu hukumnya sunnah. Tidak boleh dikatakan wajib sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib. Ketika beliau membahas tentang permasalahan apakah perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib atau tidak. Syekh Utsaimin memberikan perincian. Tergantung, kalau perintah itu hubungannya dengan ibadah, maka pada asalnya wajib. Adapun kalau perintah itu berhubungan dengan adab, maka pada asalnya sunnah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab berikutnya, at-targhib fit tabkir ilal jumu'ah wa ma jaa'a fi man yata'akhkhar 'an at-tabkir min ghairi 'udhur. Anjuran untuk bersegera pergi salat Jumat. Hadis 708 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'atit tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikah yastami'una adh-dhikr. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat? Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu ya caranya sama dengan mandi apa? Junub. Ya, caranya sama, nggak ada bedanya. Kemudian ia berangkat di waktu yang pertama. Dia berangkat di waktu yang pertama. Maka seakan-akan dia bertakarub dengan seekor unta. Berkorban dengan seekor unta. Dan siapa yang pergi di saat yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Dan siapa yang pergi di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan kabshan akron. Kabsh itu kambing gibas, ya. Akron itu yang bertanduk. Dan siapa yang pergi di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Dan siapa yang pergi di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Dan apabila imam telah keluar untuk khutbah, malaikat pun kemudian hadir dan mendengarkan khutbah. Iya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, fa idza kharajal imam tawaw suhufahum. Apabila imam telah keluar untuk khutbah, maka malaikat itu pun kemudian melipat catatannya. Iya. Yastami'una dzikr, mereka pun mendengarkan zikr, yaitu khutbah. Hadis ini, saudaraku seiman, kita ambil faedah yang pertama, Pak. Itu yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa mandi Jumat itu caranya sama dengan mandi apa? Janabat, tidak ada bedanya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan anjuran bersegera pergi Jumat. Di mana orang yang pergi di saat yang pertama seakan-akan berkorban dengan apa? Unta. Yang sudah pernah kita jelaskan, Pak.
Kapan saat pertama itu? Karena di sini ada 5 saat ya. Saat pertama unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Saat di sini yang dimaksud di sini itu jam. Karena disebutkan dalam hadis, innalil jumu'ah ithnata asyata sa'ah. Jumat itu ada 12 saat. Jumat itu ada 12 apa? Saat, kata Rasulullah SAW. Artinya tadi, sebagaimana sudah kita pernah jelaskan, Pak, kalau misalnya Jumatan jam 12, berarti saat yang pertama jam berapa? Kalau jam 7 ya jam 8. Saat yang kedua jam 9, saat ketiga jam 10, saat keempat jam 11, saat telurnya pas imam datang, atau jam 7. Ya. Hanya selama ini kita cuma dapat telur, Pak. Iya. Datangnya jam setengah 12. Ya, ternyata cuma dapat telur. Masya Allah. Hadis ini dalil jumhur bahwa berkorban dengan unta lebih utama daripada dengan sapi dan kambing. Memang terjadi ikhtilaf para ulama hukum berkorban pada Idul Adha, apakah berkorban dengan kambing lebih utama atau dengan unta? Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Dalilnya pertama bahwa Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya Ismail, Allah ganti dengan hewan kurban kambing. Ya. Kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Allah gantikan dengan unta, bukan dengan kambing. Yang kedua, bahwa Nabi SAW kebanyakan kurbannya adalah dengan kambing. Kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan lebih banyak seringnya dengan pakai apa? Unta. Namun jumhur mengatakan bahwa dengan unta lebih utama. Dalilnya mana? Hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Siapa yang pergi di saat yang pertama, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Unta. Siapa yang pergi di saat yang kedua, seakan-akan berkorban dengan sapi. Itu menunjukkan berkorban dengan unta lebih utama. Adapun perbuatan Nabi yang lebih sering berkorban dengan kambing tidak menunjukkan bahwa dengan kambing lebih utama. Tapi, kata Syekh Utsaimin, perbuatan Nabi itu menunjukkan kepada takhfif, keringanan untuk umatnya. Ya, supaya umatnya bisa mencontoh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau misalnya Rasulullah SAW selalu berkorban dengan onta, kita yang di Indonesia susah mencontoh Rasul, Pak. Karena di Indonesia nggak ada onta. Iya nggak? Tapi ketika Nabi SAW berkorbannya dengan kambing, dan kambing itu hampir di semua negara ada. Iya. Mudah juga umatnya untuk mencontoh Rasulullah SAW. Dan kambing tidak semahal unta, Pak. Tidak juga semahal apa? Sapi. Makanya Nabi SAW berkorban dengan kambing itu tidak menunjukkan bahwa itu yang lebih utama, tidak. Tapi untuk memberikan kemudahan untuk umatnya. Ya. Karena Rasulullah SAW kan orangnya, beliau itu sayang banget sama umatnya, Pak. Tidak ingin menyusahkan umatnya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa ada malaikat yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid di hari Jumat untuk mencatat siapa yang datang ke masjid. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikah ala babil masjid. Apabila hari Jumat, malaikat akan berdiri di pintu masjid. Cuman kan malaikat tak kelihatan, Pak. Iya. Yaktubunal awwal fal awwal.
mereka mencatat siapa yang pertama kali datang. Berarti ada malaikat yang Allah tugaskan mencatat ya orang yang pergi apa? Jumat, subhanallah. Baik. Fadhal adzan. Naam. Iya. Rasulullah sabda rufi al-qalam an salas. Diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqiz. Dari orang yang tidur sampai bangun. Wa anis sabi hatta yablug. Dari anak kecil sampai balik. Wa anil majnun hatta yufik. Dan dari orang gila sampai dia sadar, sembuh. Dan lihat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda, ya arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang tua renta dan pikun. Dia akan berkata, ya Rabb ja'al Islam walam afham syai'an. Ya Allah, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku pikun. Aku tidak paham apa-apa. Dia akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Iya. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Sementara dia tidak mampu. Ya. Hukumnya sholat di masjid yang ada kuburnya. Kuburnya di dalam apa di luar, Pak? Kalau kuburannya di dalam, sepakat semua ulama, ijma, haram sholat di masjid itu. Iya, tidak boleh sama sekali. Adapun kalau kuburannya di luar, dilihat lebih dahulu mana, kuburan atau masjid. Kalau masjid duluan baru kuburan, menurut Syekh bin Baz boleh sholat di situ. Kenapa? Karena masjid itu tidak dibangun untuk karena itu tidak termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena disebutkan Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya ada kuburan dulu baru dibangun padanya apa? Masjid. Demikian pula ya kuburan berada di dalam masjid. Nah, Syekh bin Baz mengatakan kuburan dengan masjid pada asalnya tidak boleh bersatu.
Namun kalau misalnya ada masjid yang di situ ada kuburannya, tapi bukan di dalam, ada yang di pinggir atau di belakang. Kalau ternyata masjid duluan, baru ada kuburan, maka kuburannya yang harus diangkat, Pak. Bukan masjidnya yang dihancurin. Kuburannya dipindahin. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa boleh sholat di masjid seperti itu. Iya. Tapi kalau memang ada masjid yang nggak ada kuburannya, lebih baik kita ke masjid yang nggak ada kuburannya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah doa masuk dan keluar musola sama dengan masuk dan keluar masjid? Istilah musola itu cuma di Indonesia, Mas. Di Saudi itu nggak ada istilah. Kalau di Indonesia kan masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat itu namanya musola. Nah, istilah ini hanya di negeri kita adanya. Kalau di Saudi, masjid yang dilaksanakan padanya sholat berjamaah 5 waktu, baik ditegakkan Jumat maupun tidak ditegakkan sholat Jumat, tetap disebut apa? Masjid. Walaupun masjidnya kecil. Makanya disebutkan dalam hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, tuh lihat. Artinya masjid walaupun kecil itu disebut masjid. Kapan disebut masjid? Pertama, syaratnya wakaf. Ya. Yang kedua, ya, ditegakkan padanya sholat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, dibuka untuk umum. Semua orang bisa sholat di situ. Nah, ini 3 syarat, Pak, disebut apa? Masjid, saudaraku seiman. Nah, musola terpenuhi nggak syarat ini, Pak? Terpenuhi, dan itu termasuk masjid. Makanya kalau kita masuk musola tetap wajib sholat tahiyat masjid. Doanya pun sama dengan doa masuk masjid. Karena dia masjid sebetulnya. Apa beda mandi junub dengan mandi Jumat? Kan sudah saya jelasin tadi, Pak. Kalau dari tata cara tidak ada bedanya. Adapun dari sisi maksud tujuannya beda. Mandi junub itu tujuannya untuk menghilangkan janabat, hadas besar. Sedangkan mandi Jumat tujuannya untuk nadhafah, kebersihan. Ya. Kalau mandi Jumat khusus di hari Jumat. Kalau mandi junub di setiap antum junub walaupun bukan di hari Jumat. Ya. Apa hukumnya setiap sholat subuh di hari Jumat selalu baca surat disertai sujud as-sajdah? Ketahuilah, Pak, Rasulullah SAW setiap subuh hari Jumat di rakaat pertama membaca surat as-sajdah. Dan beliau di rakaat kedua membaca surat al-insan. Nah, sebagian orang ada yang memahami bahwa tujuannya untuk sujud tilawah. Ini sudah dibantah oleh Ibnu Qayyim. Nah, ada sebagian orang, kalau sujud rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan kepanjangan. Akhirnya apa? Baca surat as-sajdah dijadikan 2 rakaat. Yang pernah saya baca dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan ini bid'ah. Tujuannya untuk sujud tilawah. Sama sekali bukan untuk tujuan itu. Jadi yang sunnah apa? Sesuai sunnah aja. Rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua apa? Ya al-insan. Namun menurut Ibnu Qayyim, kalau dirutinkan sehingga menyebabkan orang memahami itu hukumnya wajib, maka tidak dibenarkan dirutinkan. Hendaknya sekali-kali baca yang lain supaya orang paham bahwa itu hukumnya apa? Sunnah. Ya.
Kalau akhwat ikut sholat Jumat, apakah dapat keutamaan juga? Ya, dapat. Tapi akhwat tidak wajib sholat Jum'ah. Dan Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik untuk apa? Mereka. Makanya mana yang lebih utama bagi akhwat, sholat zuhur di rumah atau sholat Jumat? Zuhur di rumah lebih utama. Demikian pula para sahabiat tidak ada yang ikut Jumatan. Iya. Dan itu lebih utama. Tapi kalau misalnya si akhwat itu ikut sholat Jumat, apakah harus sholat zuhur lagi? Tidak perlu. Itu sudah mencukupi. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.